yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Citra Dianta. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita taati para asatidz wal ustadzat. Saya urut yang paling tua dulu. Yang tua hormat yang saya hormati guru saya Ustaz Muhammad Saleh Kelly, guru saya Ustaz Fatur Rahman, Ustaz Muhammad Ridho, kemudian Ustazah Indah, Ustazah Meli, kemudian para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, emang saya tidak kenal. Kalau disebutin banyak banget itu Mreron, kaum Mreron. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga walaupun panas terik pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah silaturahmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa keberkahan hidup dunia akhirat, amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Haji Gatot terkait dengan bagaimana mengamalkan Al-Qur'an. Tetapi ada satu sisi yang patut kita perhatikan, bahwa ada yang namanya ubudiyah yang sifatnya langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang namanya hubungan kita di antara manusia. Betul ya? Jadi barang siapa yang sebetulnya hubungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menjalin hubungan kepada manusia, maka semua ibadahnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, ada satu maqalah, ada satu nasihat. Ternyata manusia itu tidak lepas dari dua hal. Dan gara-gara dua hal ini manusia pada ribut. Entah dia ribut sama keluarganya, anak ribut sama orang tuanya, suami ribut dengan istrinya, atau dengan istri sibuk dengan suaminya, atau mungkin kita ribut dengan tetangga kita. Ini hanya dua hal yang bisa menjamin, yang bisa menjadi satu hal menjadi dampak kita bisa ribut sama orang-orang tersebut. Ternyata tidak jauh dalam diri kita, dan sekarang pun ini pun ada. Ada satu nasihat dari seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham, mengatakan dalam kitab Tabaqatul Awliya, harapan kehidupan manusia itu sebetulnya pengen tenang, betul ya? Belajar pengen tenang nggak? Caranya gimana? Nggak ada ujian, nah, tenang itu, betul ya? Nggak ada PR. Habis saya kesian itu kalau ibu-ibu ya, kalau ujian, masya Allah, assalamualaikum, masuk ke ruang talaki dan bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tanya apa kabar ibu, diem aja. Bu, apa kabar bu? Diem aja dia. Nggak tahu apa yang dilihat. Ngelihat muka saya kagak. Nggak tahu apa yang saya lihat. Pas duduk, bu apa kabar? Alhamdulillah bu. Kira-kira kita pengen hidup tenang nggak? Pengen ya? Apapun kondisinya kita pengen hidup tenang. Jadi nasihat dari Ibrahim bin Adham dalam kitab Tabaqatul Awliya, kata Ibrahim bin Adham, man kanat lahu fi rahatin
idza aradta an takuna fi rahatin, katanya. Kalau kamu manusia, aradta an takuna fi rahatin, pengen hidup tenang, maka yang harus kita tundukkan dua hal. Yang pertama, yang sedang mungkin ada di hadapan kita, faqul ma asabta, makanlah apa yang kamu dapat. Ya, dapat roti, makan. Oh, gak usah terido, dapat roti, makan. terusin. Ya, terusin. Ntar kita makan kayak ini. Makan ya. Pokoknya yang ada makan biar hidup nggak tenang, biar hidup tenang. Jadi kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an takuna fi rahatin faqul ma asabta. Dia yang pertama nih. Kalau kamu hidup tenang, maka makanlah apa yang kamu dapatkan. Seberapa banyak sekarang orang gundah gulana hidupnya, bisa tidak menjamin makanan itu menjamin ketenangannya. Karena apa? Karena makanan yang mereka makan tidak dilalui dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang dihadapkan oleh serba mudah. Dihadapkan serba media, informasi, teknologi. Kalau dulu mungkin tahun 80-an kita makan nyari tempat makan susah. Tahun 70-an apalagi masih jarang yang jualan nasi, yang jualan warteg masih jarang. Sekarang apapun yang kita inginkan tinggal pencet datang ke rumah. Betul nggak? Nah, itulah salah satu bukti bagaimana kita menghadapi sebuah zaman di mana tantangan untuk bisa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu makin susah. Karena apa? Karena makin tersedianya zaman modern, semakin mudahnya orang mendapatkan makanan, maka seakan-akan makanan yang ada di rumah tidak kita butuhkan, tapi kita pengen makanan yang ada di luar. Benar nggak? Benar. Istri masak, lakinya kurang selera. Ini kalau datang kagak disuruh makan dulu ceramah suka begini. Suka beribad. Ya, istri makan, istri masak, kemudian suami tidak selera, akhirnya suami jajan di tempat lain. Begitu tuh. Ya. Jadi yang namanya makanan yang patut kita syukuri adalah sesuatu yang menjadi keterbatasan kita, yang menjadi kemampuan kita, yang menjadi keterbatasan kecil. Kalau kita mampu hanya bisa 50, makanlah yang 50. Kan kita enggak begitu. Ini masyarakat kita ini sudah diiming-imingi segala sesuatu yang lebih mudah. Seolah-olah apa yang dia dapatkan di rumah tidak butuh lagi mereka cari di luar. Ini masalah makanan, bukan masalah yang lain. Makan satu-satu. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh, masya Allah, makan adil banget. Tahu adil gak sih? Makan adil banget, makan. Emaknya masak begini dia kagak mau. Akhirnya habis lebaran dia dapat THR banyak. Ya, dia punya HP bapaknya, dia tahu pasportnya. Ini lagi cerita anak saya ini. Lagi cerita anak saya. Anak saya ngobrol sama emaknya. Mak mau beli ini mak, katanya. Tahu-tahu datang ke rumah makanan. Itu satu-satu dampak bagaimana kita dicoba oleh zaman modern. Seolah-olah apa? Kita tidak bisa menahan. Seharusnya apa yang patut kita bisa makan seadanya, kita harus berlebih-lebihan. Ini yang kadang-kadang kita tidak menjadi tenang.